Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Hello Survival English 2. This is Mr. Hoodie speaking. How are you today? I hope that all of you are in a good condition. And are you ready to study today? Okay, thank you. Well, if in last meeting we have learned about simple past tense and it relates to our material for today, which is recount text. Jadi, materi terakhir tentang simple past tense itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu recount text. And have you ever learned about recount text? Or have you ever heard about recount text? Udah pernah belajar belum nih? Atau minimal udah pernah dengar belum nih ada namanya recount text? Okay, we will discuss it today. Jadi kita akan membahasnya hari ini. So, recount text. Sorry. Nah, today we will discuss about the definition of recount text. What is recount text? And then, what is the generic structure of recount text? Jadi apa nih struktur generiknya? And then, what is the features of recount text? Kemudian ciri-cirinya. And then, what is the difference of about recount text and narrative text? Jadi apa nih perbedaan antara recount text dengan narrative text meskipun mereka sama-sama menggunakan simple past tense? Nanti juga akan kita bahas. And then the last one is the example of recount text. So, are you ready guys? Okay, good, thank you. Now let's start from the first one. So guys, there are so many kind of text in English. For example, di sini ada recount text, and then response, and then narrative, and then information report, and then poetry, and then explanation, description, exposition, discussion, and then procedure. Nah, ada banyak sekali. But today we will only discuss about recount text. Okay? So, what is recount text? Jadi apa yang dimaksud dengan recount text? First, recount text is a text that telling the reader about past story, action or activity. It also used to describe about someone autobiography. Nah, jadi kita lihat dulu artinya. Recount text itu adalah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang past story atau cerita di masa lalu, and then action or activity, kegiatan juga di masa lalu. Jadi recount text itu adalah cerita teks yang menceritakan kepada pembaca tentang cerita atau kegiatan di masa lalu. Oke, hampir mirip sama naratif ya. And then, it also used to describe someone autobiography. Jadi, itu juga digunakan untuk menuliskan autobiography atau bahkan biography. Jadi, sama-sama disebut dengan recount text antara biography dengan autobiography. So this is the definition of recount text. And then what is the function or the social function of recount text? This one. The goal is to entertaining or informing the reader. Jadi itu untuk menghibur atau bercerita kepada pembaca. Jadi itu tujuan dari recount text. Is it clear guys for the definition and then the goal of recount text? Okay, good. Next, what is the generic structure of recount text? Jadi apa nih struktur umumnya dari recount text? Kita lihat. There are three generic structures of recount text. Ada 3 struktur umum dari recount text. Yang pertama adalah orientation, and then events, and then reorientation. Okay, we will discuss it one by one. First, orientation tells who was involved, what happened, where the events took place,
when it happened. Nah, jadi itu di orientation itu bercerita at least four points. The first one is who. Jadi siapa yang ada dalam cerita tersebut itu dijelaskan di orientation. The second one is what happened. Jadi pengantar dari cerita tersebut juga berada di orientation. Jadi apa yang terjadi. Next, where. Setelah ada siapa, apa, kemudian di mana. Where the events took place. And the last one is when, kapan. When it happened. Ingat ya, minimal di orientation itu mengandung 4 hal. Yang pertama adalah siapa, kemudian apa, and then di mana, and then kapan. Nah, with orientation, background information answering who, when, where, why. Itu, jadi di orientation itu bisa menjawab pertanyaan siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Oke, next. Nah, ini di inti ceritanya yaitu events. Tell what happened in what sequence. Nah, jadi di events ini menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau bercerita tentang liburan, jadi kegiatan kalian itu diceritakan di events dari berangkatnya sampai kalian pulang. Oke, events are identified and described in chronological order. Nah, jadi event itu harus berurutan dari awal sampai akhir. Jadi tidak bisa kita misalnya dari berangkat tiba-tiba pulang terus baru bercerita tentang liburannya itu tidak bisa ya. Jadi harus in chronological order dari awal sampai akhir. And then the last generic structure of recount text is reorientation, consists of optional closure of events or ending, concluding comments express personal opinion regarding the events described. Nah, jadi ini penutupnya atau tentang komentar dari kegiatannya tersebut. Jadi ada orientation, events, and reorientations. Saya. Oke, next. Jadi untuk bentuk struktur kalimatnya struktur paragrafnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah orientation, ini who, what, when, where, and then event 1, event 2, dan seterusnya. Kalau misalnya panjang ada event 3, event 4, dan seterusnya. Kemudian kesimpulan ini terdapat di reorientation. Okay, nice. Next, this is the example of recount text, diving in Bunaken Island. Nah, jadi di sini orientationnya last year ini menjawab pertanyaan when. I left New Zealand for Bunaken Island. Nah, ini siapa? And then I went there with a group of New Zealand divers. Jadi ini menjawab siapa juga dan bisa menjawab apa. I went there with a group New Zealand divers. Getting there was not quite easy. Nah, sampai ke sana itu tidak mudah. Ini juga termasuk di orientation. Ini yang akan diceritakan. Kemudian di sini ada event 1, event 2. Ini kegiatan dari awal sampai akhir. And then reorientation in summary. Ini adalah conclusion. Oke, bisa dilihat ini adalah contoh dari recount text. Next, we will discuss about what is the language features of recount text. Jadi apa sih unsur kebahasaan dari recount text? The first one is using details. Oke. Jadi di recount text ini menggunakan baik itu waktu, baik itu orangnya yang sangat detail. Details are selected to help the reader reconstruct the activity or incident. Factual recount. The details are details of time, place, and incident need to be clearly stated. Nah, jadi waktu, kemudian tempat, kemudian kegiatan itu harus disampaikan dengan sangat jelas. Dalam artian detail itu misalnya adalah di sini jamnya at 11:15 p.m. and then di sini ada contoh tempat jalannya harus juga
detail dan lain sebagainya. Jadi dari konteks itu harus detail biar pembaca lebih mudah memahami ceritanya. And then descriptive details may also be required to provide information. For example, he was a skinny boy with a blue shirt, red sneakers, and long tied back hair. Nah, jadi ini menjelaskan penjelasan yang sangat detail juga. Next, using language features. Nah, unsur kebahasaan yang pertama adalah written in the past tense. Like I said before that it relates to our last material about simple past tense. Jadi, recount text ini ada hubungannya dengan materi kita terakhir yaitu simple past tense. Karena recount ini adalah cerita di masa lalu, maka kita menggunakan simple past tense. Oke, masih pada ingat ya? Oke, nice. Next, frequent use is made of words which link events in time such as next, later, when, then, after, before, first. Jadi karena itu berurutan seperti di slide sebelumnya tadi, in chronological order, jadi untuk penghubungnya kita bisa menggunakan next, later, when, then, after, before, first, dan lain sebagainya. Next, recounts describe events, so plenty of use is made of verbs, action verbs, and of adverbs which describe or add more detail to verbs. Nah, jadi karena itu menceritakan kegiatan, jadi kebanyakan menggunakan action words atau kata kerja aksi dan menggunakan adverb untuk menjelaskan dari kata kerja tersebut. Oke. Use of personal pronouns. Jadi ini unsur kebahasaan dari recount text. Next, what is the recount different from narrative? Jadi apa sih perbedaan recount dengan naratif? Nah, akan kita bahas sekarang. Narrative versus recount. Poin yang pertama adalah narrative use conflicts among the participants, whether natural conflict, social conflict, psychological conflict, while recount is about step by step of events that doesn't have conflict. Nah, jadi di naratif itu ada masalah yang muncul dari cerita tersebut, Sedangkan recount ini tidak ada masalahnya karena itu adalah menceritakan kegiatan. Jadi tidak ada istilah adanya konflik kemudian ada penyelesaian. Itu bedanya. Meskipun sama-sama bercerita di masa lalu, naratif ini ada konflik yang muncul sedangkan recount itu tidak. Next, introduce crisis and how to solve them. Describe series of events. Nah, ini hampir sama dengan poin nomor 1. Untuk yang kedua adalah adanya masalah yang muncul, kemudian ada penyelesaian masalah, sedangkan di recount itu tidak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah usually be found in storybooks, myth, legends, fable, folklore, detective stories, dan lain sebagainya. Kemudian di recount ini usually can be found in police reports, letter, diary entries, kemudian historical records, also biographies. Jadi perbedaannya adalah kalau di naratif ini biasanya ditemukan di mitos, kemudian legenda, kemudian dongeng, kemudian cerita rakyat. Sedangkan recount ini biasanya ditemukan di laporan polisi, kemudian surat, kemudian autobiography. Itu perbedaannya. Next, to entertain the reader with the experience of the characters, interact highly value of life. Itu naratif, sedangkan recount adalah to tell an event or activities that the character experienced in. Nah, bedanya adalah untuk naratif itu menghibur pembaca dengan pengalaman dari tokoh dengan menyantumkan atau memasukkan nilai kehidupan. Sedangkan recount ini adalah untuk menceritakan kegiatan yang dialami oleh sang tokoh itu sendiri. Next, it might be fiction or non-fiction. Kalau naratif, ini bisa saja cerita tidak nyata ataupun bisa juga kisah nyata. Sedangkan untuk recount, almost non-fiction. Hampir keseluruhan dari recount text ini adalah non-fiction atau cerita nyata. Oke. Use past tense itu. Untuk persamaannya hanya ada satu, yaitu use past tense. Oke, so guys, that's all about our material for today. Thank you for watching. See you.